Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan setelah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala membahas tentang sifat kemunafikan, maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala melanjutkan dengan pembahasan tentang kekafiran. Dan sebagaimana kemunafikan di dalam akidah ahlu sunnah terdapat pembahasan tentang pembagian kemunafikan menjadi munafik i'tiqadi, kemunafikan i'tiqadi, dan orang yang terjatuh ke dalamnya, maka dialah yang disebut dengan munafik. Secara mutlak, ketika disebut munafik, maka tertuju kepada kelompok munafik i'tiqadi yang sudah masuk dalam ranah akidah. Dan kelompok yang kedua, sifat-sifat atau kemunafikan yang disebut oleh para ulama dengan istilah nifaq amali, kemunafikan dalam bentuk atau dari sisi amaliyah, perbuatan, sifat, karakter, perbuatan yang termasuk kemunafikan. Nah, kita sudah membahas sebelumnya, baik itu munafik i'tiqadi maupun kemunafikan amali, yang mana kemunafikan i'tiqadi inilah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran dengan sebutan orang-orang munafik, innal munafiqin. Dan demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Allah berfirman tentang orang munafik ini, yaitu munafik i'tiqadi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di dalam darkil asfal, tingkatan paling rendah di dalam neraka. Ini adalah orang-orang yang sudah masuk dalam ranah i'tiqadi, kemunafikan i'tiqadi. Nah, kemunafikan yang amali ini tidak sampai kepada derajat kekafiran, atau kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Nah, pembahasan yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tentang kekufuran, kekafiran atau kekufuran, yang juga di dalam i'tiqad ahlu sunnah, kekafiran atau kekufuran terbagi menjadi dua kelompok. Kufur i'tiqadi yang dikenal dengan i'tiqadi, atau kekufuran akbar. Menurut sebagian ulama, istilah ini ada kesamaan, i'tiqadi, kufur akbar, kekafiran besar. Dan yang kedua, kufur aswar atau kekafiran yang kecil, atau kufur disebut juga dengan kufur amali, kekafiran amaliyah. Yang mana perbedaan keduanya, ketika disebut kekufuran amaliyah, maka ini tidak sampai kepada derajat kekafiran, belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi perbuatannya disebut dengan perbuatan kufur,
perbuatan kekafiran hingga mencapai derajat yang sudah mengeluarkan dari Islam, maka kekufuran ini disebut dengan kufur i'tiqadi atau kufur akbar, kufur mengeluarkan dari millah, dari Islam, dan beberapa istilah yang digunakan para ulama di dalam mengungkapkan kekufuran ini. Sehingga juga ada dua macam, sebagaimana kemunafikan, nifak asghar dan nifak akbar, kemunafikan besar dan kemunafikan kecil, kekufuran besar, kekufuran kecil, kefasikan besar, kefasikan kecil. Dan ini pembagian yang disebutkan para ulama dengan maksud untuk membedakan status kekafiran yang besar. Inilah yang disebut secara istilah atau yang digunakan di dalam Al-Quran dengan al-kafirun, orang-orang kafir sudah menjadi status. Ketika disebut status kafir, maka kufur besar atau kufur i'tiqadi. Demikian juga munafik, tidak digunakan kata munafik ini, sifulan munafik, untuk kemunafikan orang yang melakukan kemunafikan kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Maka status ini sangat berbahaya ketika digunakan munafik untuk kemunafikan amali. Para ulama tidak menggunakan dan para salaf tidak menggunakan kemunafikan, istilah munafik atau status munafik, kecuali yang besar. Dan demikian juga kekafiran. Kafir, orang kafir disebut kafir adalah untuk kekafiran yang besar, yang sudah jelas orang keluar dari Islam atau tidak masuk ke dalam Islam. Baik itu murtad ataukah kufur asli, kufur yang sejak awal dia itu tidak masuk Islam. Nah, inilah yang disebut dengan kekafiran. Dan inilah yang dibahas oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab ini. Beliau mengatakan qauluhu, sabda Rasulullah. Maka beliau menyebutkan tentang sabda Rasulullah SAW tentang kekafiran ini. La tarji'u ba'di kuffaran, jangan kalian kembali setelahku, sepeninggalku, kufaron, orang menjadi orang-orang kafir. Dullalan, dalam sebagian riwayat ditambahkan dengan dullalan, yang sesat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang kalian memenggal leher sebagian yang lain, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ini sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini disebutkan dalam sebagian riwayat kufaron dullalan, sebagaimana dinukil Imam Ahmad. Sebagian riwayat menyebutkan kufaron saja, sebagian riwayat menyebutkan dullalan saja, sebagian riwayat menyebutkan kufaron au dullalan. Ini ada 4 macam riwayat. Nah, dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, demikian juga Imam Ahmad, dari Abul Ghadiyah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini hadis yang jelas sahihannya, muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Demikian juga hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa mislu, kata Imam Ahmad, dan semisalnya juga hadis idzal taqal musliman, apabila kedua kelompok muslim atau dua orang muslim atau dua kelompok orang muslim bisayfaihima, bertemu dengan saling menghunus pedang keduanya, dengan membawa pedang keduanya, maksudnya saling berperang, berusaha untuk membunuh. Fal qatilu wal maqtulu finnar, maka al qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Di sini Rasulullah menggunakan kata-kata dua muslim saling berperang, saling bunuh membunuh. Sementara hadis yang sebelumnya, jangan kalian menjadi kafir
kafir atau orang sesat, kalian saling membunuh satu dengan yang lain. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, saling membunuh. Rasulullah di hadis yang pertama menyebut kafir, kufar, yang kedua musliman, dua orang muslim sama-sama di neraka. Masya Allah. Kemudian hadis ketiga berkaitan dengan masalah kekafiran ini. Wa mislu, dan hadis yang ketiga, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci seorang muslim itu kefasikan, fusuqun, kefasikan. Rasulullah tidak menyebutkan orang fasik, tetapi celaan kepada muslim itu adalah sebuah kefasikan. Wa qitaluhu, dan memerangi orang muslim itu kufrun, kekafiran. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Hadis Ibnu Mas'ud, dua-duanya yang dua, idal taqal musliman, apabila bertemu dua orang muslim. Ini juga hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kemudian wa mislu, dan demikian juga hadis yang lain. Man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya karena ini orang muslim, mukmin itu bersaudara, maka Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya. Jadi orang muslim yang mengatakan kepada sesama muslim, ya kafir, wahai orang kafir, maka faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kekafiran itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya. Kalau enggak kafir yang dikatakan wahai kafir, maka kembali kepada yang mengatakan wahai kafir. Nah ini kembali maksudnya apa? Kekafiran. Ini statusnya ataukah kekafirannya, perbuatannya? Kembali status itu kekafiran ataukah kekufuran itu kembali kepada orang yang mengatakannya. Artinya mengatakan ya kafir kepada orang muslim, jika dia bukan kafir maka kekufuran kembali kepada orang yang mengatakan ya kafir. Masya Allah. Salah satu. Nah ini bisa jadi benar dia kafir, nah ini, wahai kafir ini, atau justru kekafiran itu kembali kepada dirinya, orang yang mengatakan wahai kafir. Nah ini. Nah hadis-hadis ini, demikian juga hadis yang ketiga, wa mislu kufrun billah tabarru'un min nasabin wa indaqqa. Kufrun billah, salah satu bentuk kekafiran kepada Allah. Tabarru'un, yaitu apa? Dia berlepas diri dari nasab, wa in tabarru' min nasab, berlepas dari satu nasab, wa indaqqa, meskipun sangat dakik, sangat lembut, artinya sesuatu yang samar. Subhanallah. Nah hadis-hadis ini tadi menunjukkan, nah ini disebutkan beberapa hadis ini tadi yang mengandung kata-kata kekafiran, mengandung kekufuran, kata-kata Rasulullah kekufuran, maka ya kafir, kembali kekafiran kepada dirinya. Ini pembahasan-pembahasan yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang hadis-hadis ini. Nah, ini Imam At-Tahawi atau pensyarah akidah Tahawiyah, yaitu Ibnu Abil Izil Hanafi, penulis akidah Tahawiyah, yaitu Imam At-Tahawi, seorang yang bermadzhab Hanafi. Tetapi akidah beliau yang beliau tulis, yaitu yang dikenal dengan akidah Tahawiyah, diterima oleh seluruh mazhab yang 4. Ini para ulama mazhab menerima akidah Tahawiyah ini. Kemudian disyarah oleh yang juga bermazhab Hanafi, ulama mazhab Hanafi, yang beliau Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, beliau mensyarah kitab akidah Tahawiyah ini. Ini syarah terbaik dari seorang Hanafi yang semadhab dengan Imam Tahawi, menjelaskan
tentang akidah Tahawiyah ini. Dan beliau dalam mensyarahnya mengikuti madhabus salaf ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam mensyarah dan menjelaskannya, beliau mengatakan di dalam kitab beliau Aqidah Tahawiyah, Syarah Aqidah Tahawiyah ini, dia mengatakan sesungguhnya ahlus sunnah. Ini berkaitan dengan hadis-hadis yang dibacakan, yang tadi disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal. Sesungguhnya ahlus sunnah sepakat, mereka semuanya, bahwa pelaku dosa besar tidaklah kafir atau dikafirkan dengan kekafiran, kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, millah. Millah ini agama Islam. Secara total, tidak keluar dari Islam secara keseluruhan. Sebagaimana yang diyakini dikatakan oleh kaum Khawarij. Ini kata beliau. Kama qalatil Khawarij. Id lau kafara kufran, karena seandainya orang yang tadi melakukan dosa-dosa besar, membunuh, kemudian berperang, kemudian mengatakan wahai kafir, mengingkari nasab dan sebagainya. Ini kekafiran-kekafiran yang disebutkan Rasulullah. Kenapa tidak difahami itu kekafiran yang mengeluarkan dari Islam sebagaimana akidahnya kaum Khawarij? Karena seandainya yang disebutkan oleh Rasulullah itu kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, lakana murtaddan, tentu ini adalah sebuah kemurtadan. Kemurtadan yaitu keluar dari Islam. Namanya keluar dari Islam adalah murtad. Lakana murtaddan yuqtalu ala kulli hal, yang hukumnya dibunuh apapun kondisinya kalau murtad. Karena sabda Rasulullah, man baddala dinahu faqtuluh. Ini karena sabda Rasulullah, barang siapa yang mengganti agamanya, maksudnya murtad dari Islam, keluar dari Islam, faqtuluh, bunuhlah. Ini sabda Rasulullah yang jelas. Hukumnya orang yang murtad, maka tentu dibunuh apapun keadaannya. Pokoknya murtad bagaimanapun keadaannya, bunuh. Subhanallah. Ini sabda Rasulullah, diambil dari sabda Rasulullah, barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Murtad dibunuh secara syar'i. Secara syar'i dibunuh hukumnya. Nah, wala yuqbalu afu waliyil qisas, dan tidak diterima permohonan maaf wali kisos. Ini wala tajril hudud, dan tidak berjalan hukuman ini fi zina, sebagaimana dalam hukum zina. Ini wasariqah, demikian juga seperti halnya pencuri, wasyurbul khamar, dan minum khamar. Jadi hukumnya murtad tidak sama dengan orang yang berzina, mencuri, minum khamar. Ini kata kaum Khawarij. Mereka menyamakan, pokoknya orang yang berbuat dosa besar, zina, sariqah, mencuri, minum khamar, ini adalah apa? Kaum Khawarij. Ini. Dan perkataan seperti ini, perkataan kaum Khawarij ini adalah maklumun butlanu, jelas diketahui kebatilannya, wa fasaduhu bid-darurah min dinil Islam, dan kerusakannya dalam agama Islam. Ini perkara yang sudah daruri, artinya sudah pasti. Idz qad ja'alallahu murtakibal kabirah minal mu'minin. Kenapa demikian? Karena ternyata Allah menjadikan pelaku dosa besar itu minal mu'minin. Disebut oleh Allah minal mu'minin. Ini termasuk orang-orang mukmin. Di mana Allah menyebutkan pelaku dosa besar itu orang mukmin? Di dalam Al-Quran. Ini bukti yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar bukan kafir. Salah satunya adalah dalam Al-Quran
Al-Baqarah ayat 178. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian qisas dalam pembunuhan terhadap orang yang terbunuh. Al-hurru bil hurri, merdeka dengan merdeka, al-abdu bil abdi, budak dengan budak, wal unsa bil unsa, wanita dengan wanita. Ini qisas. Subhanallah. Nah, ini hukuman qisas. Maka disebut di sini dipanggil orang-orang yang beriman. Ini dipanggil orang yang beriman. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau tadi dipanggil oleh orang yang beriman, sekarang Allah menyebutkan wa in, jika ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin iqtatalu, saling perang. Tadi disebutkan oleh Rasulullah, qitaluhu kufrun, memerangi orang mukmin kekafiran. Tetapi di sini Allah berfirman, ini dua kelompok orang mukmin saling berperang, fa aslihu bainahuma. Kata Allah, damaikan keduanya. Di sini Allah tetap menyebut dua kelompok ini sebagai orang apa? Mukmin. Meskipun mereka saling berperang, yang mana Rasulullah menyebutkan qitaluhu kufur, memerangi orang mukmin kafir. Tetapi oleh Allah disebut dalam Al-Quran ini dua-duanya mukmin. Ini. Sehingga meskipun disebutkan kata Rasulullah qatil maktul finnar, yang membunuh dan dibunuh di neraka, bukan berarti setiap yang di neraka itu kafir. Karena ada yang diazab di dalam neraka, mereka ini diadab bukan karena kekafiran, tetapi karena maksiat, dosa-dosa besar yang suatu saat akan mendapatkan syafaat. Dan hadis-hadis tentang syafaat, hadis-hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Nah, ini. Dan itu disepakati dan di dalam akidah ahlu sunnah. Disepakati para ulama, para sahabat adanya syafaat. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan hadis-hadis syafaat, hadis yang mutawatir, adanya syafaat bahkan bagi pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar mendapatkan syafaat. Nah, ini keyakinan yang sudah baku. Maksudnya baku apa keyakinan yang sudah baku? Itulah keyakinan Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus soleh. Keyakinan para salafus soleh. Maka ini adalah keyakinan yang sudah baku, yang sudah pasti dan disepakati. Sehingga yang menyimpang dari akidah ini, seperti halnya kaum Khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa besar, mereka muncul baru belakangan munculnya kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, mereka tidak mempunyai salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahkan mereka itulah yang ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib pada masanya. Pada masa Ali bin Abi Thalib ditumpas kaum Khawarij ini. Dan mereka sebelumnya yang telah membunuh Utsman bin Affan. Dan Ali bin Abi Thalib ketika menumpas kaum Khawarij, Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka. Karena setelah mereka itu dibunuh, ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib, yang lari kemudian dibiarkan, lalu kemudian jenazah orang-orang Khawarij yang terbunuh di medan pertempuran disolati oleh Ali bin Abi Thalib. Disolati di tempat di mana terjadi peperangan, mereka dikumpulkan, kemudian disolati, dikuburkan. Ditanya kepada Ali bin Abi Thalib, engkau memerangi dan membunuh mereka, kemudian engkau menyolati. Ini ditanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada waktu itu. Kenapa kok disolati? Setelah dibunuh kemudian disolati. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, aku membunuh, memerangi mereka bukan karena mereka kufar, tetapi karena mereka memberontak. Dan pemberontak
hukumnya di dalam syariat adalah diperangi, ditumpas sampai habis. Ini bukan karena kafir, sehingga mereka ketika mati, kematian mereka ini bukan kafir. Status mereka bukan kafir. Kalau seandainya kafir, murtad, dibunuh dan mereka kafir, tidak disolati. Itu kalau murtad. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyolati mereka. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, menyolati kelompok-kelompok Khawarij yang bahkan menyimpang ini, sehingga mereka sesat tetapi tidak sampai keluar dari Islam. Kaum Khawarij sesat tapi tidak sampai mengeluarkan kesesatan mereka itu dari Islam, tetap disolati. Demikian Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya. Para sahabat yang lainnya. Nah ini, ketika ditanya oleh sebagian ulama tentang kaum Khawarij, apakah mereka itu kafir? Maka dijawab oleh ulama, minal kufri farru. Mereka lari dari kekafiran, artinya mereka menjauh dari kekafiran. Artinya mereka bukan orang kafir. Mereka menghindari kekafiran, tetapi mereka sesat. Ini. Maka kata Ibnu Abil Izz al-Hanafi dan nas-nas kitab dan sunnah serta ijma' sepakat menunjukkan bahwa orang yang berzina, mencuri, menuduh berzina tidaklah dibunuh, bahkan mereka ditegakkan hukuman pidana sesuai dengan hukumannya. Kalau dia tidak muhsan, maka bukan dirajam tetapi dipenjara. Pencuri dipotong tangannya, bukan dibunuh. Ini orang yang menuduh dicambuk, menuduh zina, maka dicambuk, tidak dibunuh. Kalau seandainya mereka murtad, harus dibunuh. Tetapi itu menunjukkan bahwa pelaku dosa-dosa besar ini, adapun zina, ini dirajam. Itu maksimal hukuman perbuatan dosa besar, dan dibunuh bukan atau dirajam bukan karena kafir, tapi karena zina memang hukumnya dirajam. Setelah dirajam, maka mereka dikuburkan bersama kaum muslimin. Kuburannya kuburan kaum muslimin, bukan kuburan orang kafir. Nah ini nah kemudian disebutkan Ahlus Sunnah ini menunjukkan bahkan ditegakkan hukuman pidana dan menunjukkan bahwa ini bukan murtad. Ahlus Sunnah juga sepakat bahwa orang yang melakukan dosa besar, mereka terancam, berhak mendapatkan ancaman atau terancam yang sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Terancam dengan hukuman akhirat yang sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Sebagaimana disebutkan dalam nas, bukan sebagaimana yang dikatakan kaum Murji'ah bahwa dosa besar tidak membawa madarat, yang penting iman. Yang penting apa? Beriman, mengucapkan syahadat. Ini tidak pengaruh perbuatan maksiatnya. Sehingga perbuatan maksiat apapun yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dosa tidak mempengaruhinya. Ini tidak memudaratkannya. Ini. Demikian juga wala yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Mereka yang berpendapat menyamakan antara orang Murji'ah ini, pokoknya iman, dosa tidak ada masalah. Kemudian kalau kekafiran, maka ketaatan tidak ada manfaatnya. Mereka menyamakan ini semuanya. Wa idza istama'at nususul wa'di, apabila berkumpul nas-nas janji alati istadalat bihal Murji'ah yang dipakai dalil oleh kaum Murji'ah, wa nususul wa'id, dan digabungkan dengan nas-nas ancaman yang digunakan oleh kaum Khawarij wal Mu'tazilah dan Mu'tazilah, tabayyana laka fasadul qaulain, jelas bagimu kerusakan dua pendapat, pendapat Khawarij dan pendapat Murji'ah, dua-duanya batil. Dan yang sahih, yang benar adalah pendapat keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa pelaku dosa besar meskipun terancam neraka jahanam,
lama di dalam neraka jahanam, tetapi mereka tidak kekal dan mereka bukan kafir. Suatu saat mereka akan mendapatkan syafaat, baik itu dari Nabi atau yang lainnya, atau bahkan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ini i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan pelaku dosa besar selama tidak sampai keluar dari Islam. Maka disebut istilahnya oleh para ulama dengan kufur duna kufrin. Dan ini diriwayatkan dari sebagian sahabat, diantaranya Ibnu Abbas dan yang lain, tentang istilah kekafiran duna kufrin, di bawah kekafiran. Maksudnya kekafiran kecil ini di bawah kekafiran besar, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Nah ini Taib, ini hadis-hadis yang akan dibahas di dalam poin yang selanjutnya, masih berkaitan dengan hadis-hadis ini tadi, yang insya Allah akan kita bahas. Karena keterbatasan waktu, kita akan membahas dalam pembahasan yang akan datang biidznillah taala. Dan kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.